Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangka belajar bersama, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk kita, dengan belajar kita, yang mana mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amalan kita kelak di yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kemudian juga perlu kita syukuri betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat luang waktu, nikmat taufik, nikmat bisa hadir di majelis ini. Kemudian kalau kita lihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Mata bisa berkedip pun itu merupakan nikmat yang luar biasa. Telinga bisa mendengar, ini juga merupakan nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah persiapan menyambut bulan Ramadan. Tentunya ada satu pertanyaan, apa yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan? Fa insyaallah sekitar 9 atau 10 hari lagi bulan Ramadan akan datang. Mau tidak mau kita akan kedatangan bulan Ramadan. Tentunya orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan, hatinya gembira, hatinya senang. Seperti halnya dia kedatangan tamu agung, tamu yang mulia. Tentunya dia mempersiapkan hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya bulan Rajab itu bulan menabur benih. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami benih tersebut agar supaya tumbuh. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan panen. Apa maksud dari itu semuanya? Maksudnya adalah hendaknya seseorang itu menanamkan benih-benih kebaikan. Sebelum datang bulan Ramadan ditanam benih-benih kebaikan itu. Ketaatan-ketaatan sudah mulai ditanam. Kemudian dialiri, dilakukan terus-menerus kebaikan-kebaikan itu di bulan Sya'ban pun dialiri terus ditingkatkan. Benih-benih keimanan, benih-benih kebaikan. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Amalan seorang hamba, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh berkah. Tentunya ketika datang bulan Ramadan, dia betul-betul semangat. Imannya itu sudah kokoh kuat karena sudah ditaburkan sejak awal-awal sebelum datang bulan Ramadan. Sudah dipersiapkan betul-betul. Nah, maka ketika datang bulan Ramadan, betul-betul dia manfaatkan waktunya untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan
ibarat tamu yang agung yang akan mendatangi rumah kita, yang akan mendatangi kita. Tentunya perlu kita persiapkan. Persiapannya apa? Ada 5 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan iman untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustadz, bukankah kita ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Namun keimanan tersebut yang ada di dalam hati kita tentunya berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang lain keimanannya berbeda-beda. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karenanya, di dalam menyambut bulan Ramadan, hendaknya setiap kita siapkan iman yang ada di dalam hati kita. Kita perkokoh iman itu dalam hati kita. Kita sirami terus dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keimanan yang ada di dalam hati kita itu kuat, kokoh, ya, tidak lemah. Dan iman itu merupakan pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Beda dari sisi apa? Dari sisi pertama, kualitas suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang mana imannya luar biasa kokoh, betul-betul senantiasa disirami sehingga iman tersebut tumbuh berkembang, menancap betul-betul dalam hatinya. Ketika melakukan sholat, ketika melakukan sedekah, ketika membaca Al-Quran, tentunya orang yang seperti itu kualitas daripada ibadahnya, pahalanya juga berbeda dengan kualitas ataupun pahala orang yang imannya biasa-biasa saja. Ketika melakukan sholat, ketika melakukan sedekah, ketika membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita lihat Nabi SAW, beliau juga mengatakan, kalau kita lihat ini kualitas, menunjukkan kualitas suatu ibadah seseorang yang didasari dengan keimanan yang penuh. Ketika seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan, didasari dengan keimanan yang penuh menggunung dalam hatinya, maka pahalanya tidaklah remeh. Pahalanya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang telah lalu. Nabi SAW pernah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, wonten tulisannya imanan. Lah temriku imanan berarti itu ada sesuatu di situ itu. Kok pahalanya sampai diampuni dosa-dosa yang telah lalu? Berarti temriki kedah disiapakan. Apa yang disiapkan? Iman yang ada di dalam hati kita. Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, kita perkokoh keimanan tersebut. Ketika seseorang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, hatinya penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu
oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Belum lagi di samping itu pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasannya kualitas suatu ibadah itu dipengaruhi kalian nopo? Iman. Tidak hanya puasa, bahkan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat taraweh. Kualitas daripada sholat tersebut, pahala daripada sholat tersebut juga dipengaruhi kalian nopo? Keimanan seseorang. Kalau orang tersebut yang melakukan qiyamul lail ternyata hatinya penuh dengan keimanan, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail imanan, dengan penuh keimanan dalam hatinya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, temriki berarti yang perlu disiapkan niki adalah keimanan yang ada di dalam hati kita. Perlu kita tingkatkan kembali keimanan yang ada di dalam hati kita di dalam menyambut bulan Ramadan tersebut. Karena keimanan inilah yang membedakan kualitas ibadah seseorang antara yang satu dengan yang lainnya. Iman pula yang membedakan antara generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan generasi saat ini. Kalau kita lihat para sahabat dulu, meskipun mereka menafkahkan hartanya hanya satu mud, nggih, satu mud niku 2 telapak tangan dikumpulaken. Nah sak mangke, sak menten kurma nopo gandum, hanya menafkahkan hartanya 1 mud atau separuhnya. Kalau kita lihat sedikit, tapi kualitasnya mengalahkan kualitas ibadah salah seorang di antara kita. Apa ibadahnya? Yaitu menafkahkan sebesar gunung Uhud berupa emas. Padahal itu pun kalau ada. Adakah di antara kita yang memiliki emas sebesar gunung Uhud? Kalau ada kemudian dia nafkahkan fisabilillah, pahalanya itu pun masih besar pahalanya salah seorang sahabat yang menafkahkan hartanya di jalan Allah meskipun hanya 1 mud ataupun setengah mud. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencelah para sahabatku. Falau anna ahadakum, andai kata salah seorang di antara kalian anfaqa misla Uhudin dhahaban, menafkahkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, sungguh tidak akan bisa menandingi apa-apa yang dinafkahkan oleh salah seorang di antara mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW, meskipun yang dinafkahkan itu hanya 1 mud ataupun setengah mud. 1 mud 2 telapak tangan, setengah mud 1 telapak tangan. Tidak bisa menandingi apa yang mereka nafkahkan meskipun hanya 1 mud ataupun setengah mud. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kualitas keimanan mereka itu luar biasa. Dengan keimanan yang kuat itulah mereka itu
menjadi kuat fisiknya. Dalam keadaan tidak seperti keadaan kita. Ketika kita melihat para sahabat, mereka orang-orang yang kuat laparnya. Sabar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Sampai pernah Abu Ubaidah ibnul Jarrah pernah cerita diutus oleh Rasulullah SAW dengan 300 pasukan untuk menghadang kafilah dagang kafir Quraisy. Beliau berangkat disangoni nopo kali Kanjeng Nabi. Disangoni satu tas. Tas niki tas kulit. Isinya kurma. Dan tidak ada lagi selain kurma tersebut. Akhirnya beliau pun dengan 300 teman-temannya, pasukannya berangkat. Beliau jadi panglimanya. Nah, ketika di jalanan, kurma tersebut mereka dalam keadaan lapar, dibagikan kepada para sahabatnya. Apa yang mereka lakukan ketika dalam keadaan lapar seperti itu? Dibagi semuanya, ternyata setiap orang mendapatkan satu kurma, satu biji kurma, satu butir kurma. Kemudian apa yang dilakukan? Apakah cukup mengenyangkan? Ternyata yang mereka lakukan, satu butir kurma itu dihisap-hisap. Dihisap-hisap. Kali minum air. Minum airnya banyak. Subhanallah. Dan terus ketika di jalan, di antara mereka pun ada yang memukul daun-daun pepohonan. Ketika jatuh dimakan, dibasahi dengan air, dimakan. Seperti itu. Mereka para sahabat terbiasa dengan hidup sederhana. Lapar itu sudah biasa. Kehidupan mereka seperti itu. Kehidupan sangat-sangat sederhana sekali. Ya. Begitu pula diuji dengan adanya apa? Musuh-musuh yang luar biasa. Ketika mereka berangkat dalam keadaan seperti itu, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim rizki dari lautan. Ternyata ada ikan paus yang mana mati dan terdampar di pantai. Allah kirim rizki itu karena ketawakalan yang luar biasa. Akhirnya mereka pun makan ikan paus tersebut. Bayangkan ketika perang Khandaq, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika menggali Khandaq. Mereka dalam keadaan lapar. Memang saat itu makanan itu tidak seperti saat ini. Orang makan saat ini mungkin minimal 2 kali sehari. Dan kebanyakan adalah 3 kali sehari. Ya, mayoritas 3 kali sehari. Para sahabat dulu bisa jadi 1 hari makannya hanya korma, bisa jadi. Ya. Kalau ketemu mendapatkan ya, gandum digiling, dibikin roti dan sebagainya. Nah, kadang besok tidak mendapatkan hal itu. Rasulullah SAW waktu perang Khandaq menggali parit. Para sahabat ketika menggali parit pun mendapatkan kesulitan. Ada tanah yang keras sekali. Dihancurkan, dicangkul, tidak kuat para sahabat yang lainnya. Akhirnya menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ana nazil. Aku datang, aku turun. Aku yang memecahkan. Dipecah oleh Rasulullah SAW. Dipukul oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata waktu itu Rasulullah SAW perutnya kelihatan
Di perut Rasulullah SAW terdapat batu yang diikat oleh Rasulullah SAW. Ketika memukul satu kali, sebagian daripada tanah yang keras itu hancur lebur. Dipukul lagi, akhirnya pun menjadi hancur tanah yang keras itu. Jabir bin Abdullah melihat di perutnya Rasulullah SAW ternyata ada batu yang diikat di perutnya untuk menahan rasa lapar. Subhanallah, akhirnya Jabir pun melihat Rasulullah seperti itu, kasihan. Beliau pun langsung bergegas pulang mendatangi istrinya. Wahai istriku, apa yang engkau miliki di rumah? Satu sok gandum dan juga punya satu ekor unta tapi kecil. Sudah, gandum ini saya giling. Saya tadi melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, yang sangat lapar. Beliau sampai menahan rasa lapar itu dengan mengikat batu di perutnya. Kemudian digilinglah gandum tersebut, dimasak oleh Jabir. Kemudian unta yang kecil itu disembelih, dimasak pula oleh istrinya. Setelah itu istrinya mengatakan kepada Jabir, panggil Rasulullah dan beberapa sahabat saja, jangan semuanya, supaya Rasulullah SAW kenyang. Itu harapan istrinya. Ketika Jabir pergi dan menyampaikan, membisiki Rasulullah SAW, kemudian juga beberapa sahabat yang ada di sekitar beliau, Rasulullah SAW mengatakan, berapa banyak makananmu? Apa yang kamu punyai, yang kamu suguhkan nanti apa? Ya Rasulullah, hanya satu sok gandum. Saya masak, kemudian saya sembelih unta yang kecil, unta masih kecil saya sembelih wahai Rasulullah. Yang saya punyai hanya itu. Akhirnya Rasulullah, udah biarkan ya, tungku di atas panci ya, di atas apa namanya ya, pawonan ya, berupa kalau bahasa kita pawonan ya. Pawonan ini berupa nopo, batu-batu. Biarkan di situ sampai aku datang. Jangan kamu pindah. Dan saya akan mengajak semuanya datang ke rumahmu untuk memakan makanan tersebut. Akhirnya Jabir pun pulang menyampaikan kepada istrinya, dan istrinya mengatakan, bika wa bika. Aku sudah wanti-wanti tadi. Ajak Rasulullah sama sebagian orang saja. Makanannya cuma sedikit. Kalau semuanya, pasukannya Rasulullah SAW yang ikut perang Khandaq, kemudian datang semuanya, khawatirnya tidak cukup. Itu kata istri beliau. Dan ternyata ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang dengan para sahabatnya ke rumahnya Jabir, dan subhanallah Rasulullah berdoa meminta kepada Allah agar makanan tersebut yang dimasak oleh Jabir bin Abdullah dan istrinya itu cukup untuk para sahabat, dan Allah berkahi. Makanan tersebut dibagi-bagi dan alhamdulillah cukup mengenyangkan bagi mereka semuanya. Lihat para sahabat, keadaannya, hidupnya seperti itu, senantiasa dalam keadaan lapar, tapi mereka kuat, sabar, diuji dengan musuh pun kuat, sabar. Itu berangkat dari mana? Dari keimanan yang begitu menggunung. Oleh karenanya iman ini perlu dibangun. Kehidupan akhirat itu berada di depan mata mereka.
Itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Begitu juga pahala ibadah antara kita dengan mereka pun jauh. Karena keimanan yang ada di dalam hati mereka. Para jamaah sekalian, ini dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas ibadah pun itu dipengaruhi dengan keimanan pula. Kalau seseorang itu imannya kuat, imannya menggunung, maka dia akan semangat melakukan ibadah ini dan itu. Tapi kalau imannya itu sedang turun, lemah, maka dia akan bermalas-malasan melakukan sholat 5 waktu pun malas. Apalagi melakukan sholat sunnah, malas. Kemudian mudah digoda, mudah tergoda, digoda oleh setan, dibisiki oleh setan melakukan, diajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mudah sekali melakukan hal tersebut. Nah, jadi kuantitas suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu pun dipengaruhi oleh keimanan orang itu. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau sebagaimana dikatakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya imannya Abu Bakar itu, kata Umar ibnul Khattab, jika ditimbang dengan imannya penduduk bumi, maka masih beratan iman Abu Bakar. Yang mengatakan ini adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, memuji temannya, memuji sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Umar ibnul Khattab pernah mengatakan, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim." Andai kata iman Abu Bakar ditaruh di timbangan, di daun timbangan yang satu, kemudian imannya penduduk bumi diletakkan di daun timbangan yang satunya, itu masih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat, keimanan tersebutlah yang menjadikan, yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melakukan ibadah yang bermacam-macam. Semangat di dalam melakukan suatu ibadah. Pernah pada suatu hari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, kepada para sahabatnya, dan di situ ada Abu Bakar. Para sahabatnya berkumpul, ada Abu Bakar di situ. Nabi SAW bertanya kepada mereka semuanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa di antara kalian yang mana di pagi hari tadi itu dalam keadaan berpuasa, dan saat ini dia dalam keadaan berpuasa, pada hari ini dia berpuasa. Siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar, "Ana." Saya, wahai Rasulullah. Tidak ada di antara para sahabat yang berpuasa sunnah pada waktu itu. Abu Bakar berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada para sahabatnya, "Faman tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapa yang pada hari ini dia menghadiri jenazah, mengantarkan jenazah, ikut menyelenggarakan jenazah? Qala Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah SAW." Tidak ada di antara para sahabat yang menjawabnya. Rasulullah SAW pun bertanya lagi kepada para sahabat, "Faman at'ama minkumul yauma miskinan?" Barang siapa yang pada hari ini memberikan makan orang fakir miskin? Tidak ada yang menjawab. Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Faman ada minkumul yauma maridan?"
Barang siapa yang pada hari ini menjenguk orang yang sakit. Tidak ada yang menjawab waktu itu. Hanya Abu Bakar saja yang mengatakan, "Ana ya Rasulullah," saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidak berkumpul amalan-amalan tersebut pada diri seseorang kecuali dia masuk surga. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasannya kuantitas suatu ibadah seseorang itu pun dipengaruhi kalian apa? Kualitas keimanan seseorang. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, pertama yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan adalah persiapan keimanan. Artinya keimanan yang ada di dalam hati kita, kita tingkatkan terus. Kita tingkatkan. Kemudian pertanyaannya, keimanan itu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan itu? Ini. Di sana ada dua perkara untuk meningkatkan keimanan tersebut. Yang pertama yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini perlu dilaksanakan untuk memupuk keimanan tersebut. Untuk mengokohkan keimanan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi perkara-perkara yang dapat menurunkan keimanan. Ataupun perkara-perkara yang dapat mencabut keimanan seakar-akarnya. Perlu dijauhi. Karena meskipun seseorang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah yang wajib-wajib dilakukan, yang sunnah pun dilakukan, tapi dia tetap mendurhakai Allah, tetap mendolimi yang lainnya, tetap berbuat maksiat, apalagi melakukan kesyirikan, kekufuran. Nah, ini bisa mencabut keimanan dalam hati seakar-akarnya. Naudzubillah. Maka amalan seseorang ya seperti halnya orang yang mengambil air di ember yang mana embernya bocor, lubangnya besar. Ngambil embernya penuh, dibawa ke tempat, ke dapurnya, ke rumahnya, ternyata sampai rumahnya airnya sudah habis, bocor. Meskipun dia menumpuk amal soleh dan sebagainya, tapi tetap melakukan dosa dan kemaksiatan, dosa-dosa besar, ataupun suatu kesyirikan, ataupun kekufuran. Tentunya amalan-amalan tersebut haba'an mansura, percuma, berterbangan seperti halnya debu-debu. Tidak bermanfaat bagi seseorang ketika dia melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ngapunten, ini sudah Isya. Sampun nggih? Taib, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Monggo kita lanjutkan terkait dengan hal-hal yang dapat menambahi keimanan, meningkatkan keimanan. Di antaranya inggih punika belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama baik di madrasah, baik di pondok pesantren, baik menghadiri majelis ta'lim ataupun yang lainnya. Maka hal itu dapat menambahi keimanan seseorang. Kemudian di antara perkara yang dapat menambahi keimanan seseorang, melakukan amal soleh. Amal soleh niki wonten 3 macam. Yang pertama inggih punika
amalan hati. Dan yang kedua adalah amalan lisan. Dan yang ketiga adalah amalan anggota badan. Sering kita melihat di antara kita yang masyhur, yang sering dilakukan adalah amalan anggota badan dan juga amalan lisan. Kemudian lupa ataupun kurang kenal, kurang akrab dengan amalan hati. Padahal amalan hati ini tidaklah kalah keutamaannya jika dibandingkan dengan amalan lisan dan amalan anggota badan. Bisa jadi seseorang belum bisa melakukan amalan anggota badan, tapi dengan amalan hati dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mampu melakukan amalan anggota badan. Nah, amalan hati seperti halnya niat. Niat yang bagus dalam hati niku pun termasuk ibadah. Tonggone gada yotro saged haji, berangkat haji, sedangkan dia tidak punya uang. Dalam hatinya, subhanallah, andai kata aku punya uang seperti halnya tanggoku, sungguh uang itu akan aku gunakan untuk berangkat haji. Loh, temriki orang yang seperti itu, dia dari sisi harta tidak punya, cukup untuk digunakan untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi dengan niatnya dia mendapatkan pahala seperti pahalanya tetangganya yang berangkat haji. Hanya dengan niat mawon. Amalan hati ringan, tapi subhanallah dapat pahala. Tinggal mengolah hati. Begitu juga tawakal. Menyerahkan urusannya semuanya. Dia tetap berusaha, tapi dia serahkan semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih termasuk ibadah. Ibadah hati, tawakal. Kemudian khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah amalan hati. Kemudian amalan lisan seperti berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat yang baik, ngajak kepada kebaikan, ngajak temannya, ngajak tetangganya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ngajak sholat jamaah, ngajak menghadiri majelis ta'lim, dan yang lain-lainnya, ataupun mencegah yang lain dengan cara yang hikmah dari berbuat suatu kemungkaran dengan lisan, maka itu pun termasuk amalan lisan. Dia melakukan suatu ketaatan kepada Allah dan itu dapat menambahi keimanan seseorang. Adapun amalan anggota badan seperti halnya sedekah, sholat, puasa, kemudian zakat, berjuang di jalan Allah demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ini pun termasuk amalan anggota badan yang dapat menambahi keimanan seseorang. Nah, temriki. Jadi yang pertama tadi kita sebutkan di antara hal-hal yang dapat menambahi keimanan, inggih punika mempelajari ilmu agama. Dan yang kedua, melakukan amal soleh. Amal soleh ada 3 macam tersebut. Kemudian juga yang lainnya yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitabnya Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Itu pun dapat menambahi keimanan seseorang, mengokohkan keimanan seseorang, dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian yang kedua
menjauhi perkara yang menurunkan keimanan. Di antara perkara yang dapat menurunkan keimanan inggih punika kebodohan, kejahilan. Ini dapat menurunkan keimanan seseorang. Berarti perlu belajar, perlu menuntut ilmu, karena kebodohan seseorang itu dapat membawa dia imannya itu turun. Bisa jadi seseorang karena tidak tahu melakukan suatu dosa dan kemaksiatan, suatu kesyirikan, suatu kekufuran. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Qalu ya Musa, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, bikinkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana orang-orang yang menyembah ya, Tuhan-Tuhan begitu banyaknya. Bikinkan Tuhan-Tuhan untuk kami. Qala, Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Nah, ternyata kebodohan itu menjadikan seseorang itu tidak terasa. Kata-katanya itu kata-kata kufur, dia tidak tahu. Itu menurunkan keimanannya dia. Bahkan kalau dia mengerti bahwasanya itu kata-kata kufur dan sengaja dia mengutakan seperti itu, bisa jadi keimanan dalam hatinya tercabut seakar-akarnya. Na'udzubillah. Nah, di sini kejahilan, kebodohan itu dapat menurunkan keimanan seseorang, bahkan bisa jadi mencabut keimanan seseorang seakar-akarnya. Yang kedua adalah ghaflah, lengah. Lengah, lupa dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia. Allah menciptakan dia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa itu. Dia lengah karena disibukkan dengan dunia sehingga lupa akan akhirat. Lupa akan tujuan yang sebenarnya. Allah menciptakan dia di dunia ini untuk akhirat. Dunia diciptakan oleh Allah untuk dia sebagai bekal untuk menuju akhirat, tapi ternyata dia lupa tujuan itu. Sehingga sibuk dengan kehidupannya dunia, kehidupan dia di dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Yunus, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah, lupa akan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia yang kelihatan itulah yang menjadikan seseorang itu lupa akan akhirat. Oleh karenanya kebanyakan manusia hidup di dunia ini ya itu yang dilihat saja. Oleh karenanya Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka itu mengetahui hanya yang dohir-dohir saja dalam kehidupan dunia. Dikenalkan di sana ada Allah, tidak percaya, mana? Allah lah yang memberi rizki kamu. Dia mengatakan, oh aku tiap bulan dikasih sama bosku. Bukan Allah, mana Allah? Enggak ada. Yang mereka lihat yaitu dhahiran minal hayati dunia, yang kelihatan saja yang dia percaya. Yang goib-goib tidak percaya. Itu kehidupan dunia ternyata menutup ya, mata hati seseorang. Nah, kemudian apalagi dosa dan kemaksiatan itu pun dapat menurunkan, melemahkan keimanan seseorang. Oleh karenanya agar supaya keimanan itu meningkat, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, marilah kita tobati. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita tobati, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti dari apa yang biasa kita lakukan. Berhenti. Kita sesali hal tersebut.
Kita meminta ampun kepada Allah dan tidak ingin kembali lagi melakukan hal itu dengan taubatan nasuhah. Insya Allah di sini iman akan meningkat. Kita tobati, berhenti sudah. Apa yang pernah kita lakukan dari dosa dan kemaksiatan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini bekal yang pertama ataupun persiapan yang pertama untuk menyambut bulan Ramadan, persiapan iman. Kemudian yang kedua yaitu persiapan ilmu. Untuk menyambut bulan Ramadan, persiapan ilmu. Apa ilmu yang perlu dipersiapkan? Yaitu ilmu tentang keagungan bulan Ramadan. Meskipun Bapak, Ibu, saudara-saudariku sudah tahu, ilmu keutamaan bulan Ramadan sudah tahu, tapi perlu diingat kembali. Sehingga Ramadan itu betul-betul bulan yang mulia. Kalau tidak diingat kembali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, misalnya dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan, ya, itu merupakan kekhususan, keistimewaan bulan Ramadan. Perlu kita hadirkan kembali ketika saat nanti ketika datang bulan Ramadan. Kemudian apalagi pahala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan hal itu. Nah, itu pun perlu kita hadirkan. Ketika datang bulan Ramadan, kita tidak hanya leha-leha saja, santai-santai saja, memburu keberkahan-keberkahan tersebut. Kemudian juga setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan manusia-manusia. Beberapa orang dibebaskan dari siksa neraka. Walillahi utaqa minan nar wadzalika kulla lailatin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan, ya, beberapa manusia dari siksa neraka setiap malam pada bulan Ramadan. Siapa yang tidak menginginkan hal itu? Kita hadirkan yang seperti itu. Kita berharap kepada Allah waktu bulan Ramadan agar kita termasuk di antara mereka yang dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka. Ini di antara ilmu terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian juga ilmu apa lagi? Ilmu tentang ibadah-ibadah apa saja yang perlu kita lakukan dan kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Di sana ada puasa, kemudian apa lagi? Qiyamul lail, salat tarawih. Untuk melakukan qiyamul lail, bagaimana qiyamul lail itu dipikirkan, bagaimana qiyamul lail itu bisa berefek pada keimanan kita, bisa meningkatkan keimanan kita, itu bagaimana caranya? Apakah dengan melakukan sholat tarawih, qiyamul lail cepat-cepat, ya, rukuknya cepat, baca fatihahnya cepat, kemudian sujudnya cepat dan sebagainya, apakah itu dapat berakibat positif pada keimanan kita, dapat meningkatkan keimanan kita ataukah tidak? Nah, itu pun perlu dimuhasabah. Hendaknya ibadah kepada Allah dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga berefek pada keimanan kita, dapat meningkatkan keimanan kita. Kemudian sedekah juga demikian, termasuk amalan yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Kalau sudah biasa sedekah bisa ditingkatkan kembali. Kemudian membaca Al-Quran, dan malaikat Jibril membaca Al-Quran, kana ya'ridu 'alan nabi. Malaikat Jibril dulu beliau bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kulla amin marratan, setiap tahun satu kali pada bulan Ramadan. Hendaknya pada bulan Ramadan pun demikian. Ada wiridan tiap hari nopo baca Quran. Mungkin ada yang aku gak kuat, aku nek rong juz. Sak juz mboten napa-napa. Sedinten. Setiap mantun salat gangsal wekdal, setiap mantun salat subuh 2 lempir. Mengke mantun isya 2 lempir malih pun setunggal juz. Mantun salat subuh 2 lempir. Nanti mantun salat zuhur nggih ngoten, mantun salat asar, mantun salat maghrib, mantun salat isya. Nah, niki 1 juz mboten krasa. Aku gak kuat aku nek sak juz, nggih setengah juz, tapi rutin. Tidak harus kok. Tadarus Al-Qur'an itu artinya membaca ya. Misalnya dengan mikrofon ngikuti napa jenenge sing ten musala niku wau ataupun ten masjid niku wau tutuke endi ya iku mang tak lanjutno. Ngoten. Nek saged nggih ada target piyambak. Nah, karena itu yang akan kita bawa. Nggih. Nggih. Kalau misalnya ingin ngaji ya bersama yang lainnya nggih. Nggih mboten napa-napa. Apalagi kalau tadarusannya ada yang nyemak. Kalau salah dibetulkan, malah saya. Mriki baca Al-Qur'an termasuk ibadah yang memang bisa ditingkatkan oleh seseorang pada bulan suci Ramadan. Kemudian duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kira-kira 1 tombak nggih. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Niki pahalane nggih luar biasa. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nggih anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajra. Beliau ketika salat fajar jalasa fi mushallah, setelah salat fajar, setelah salat subuh duduk di musallanya hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari hasanan setinggi 1 tombak. Kemudian Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat, dan itu pahalanya seperti pahala umroh dan haji. Kemudian napa malih iktikaf niki ingkang saged ngelampahi iktikaf 10 hari pertama di bulan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan niki nggih luar biasa. Berdiam diri di masjid nggih, melakukan ibadah-ibadah tentunya dengan niatan iktikaf 10 hari full. Seumpami Ustadz, saya tidak bisa 10 hari full, bisanya cuma malam saja, nggih mboten napa-napa diniati iktikaf. Namun tidak sesempurna yang tinggal di masjid niku wau sampai malam riyadin. Kemudian napa malih umrah niki bagi ingkang mampu melaksanakan umrah di bulan Ramadan niku nggih luar biasa pahalanipun. Kanjeng Nabi SAW mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu seperti halnya berhaji. Artinya mendapatkan pahala seperti pahala haji. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, taqdi hajjatan ma'i. Umrah yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan itu seperti halnya dia haji bersamaku, bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah temriki lho, niki sing dimanfaataken kalian travel niku. Sehingga nopo awis regine benten kali umroh-umroh biasa nih, padahal visane nggih sami mawon. Harganya lebih mahal dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian apa malih berzikir dan berdoa. Niku ingkang nomor kali. Dan yang ketiga adalah berbekal doa. Monggo berdoa, meminta kepada Allah. Persiapan nopo doa dalam menyambut bulan Ramadan.
meminta kepada Allah agar kita semuanya diberi kesehatan, sehat walafiat, kemudian hati kita ditingkatkan, iman kita diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut bulan Ramadan tersebut. Kita berdoa agar supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman yang berkualitas yang luar biasa. Kemudian yang keempat, inggih punika persiapan yang perlu dipersiapkan, inggih punika finansial. Persiapan apa? Finansial. Nah, tentunya hal ini bagi siapa? Sebenarnya finansial ini bagi orang yang imannya luar biasa tidak perlu dipikirkan finansial itu. Ini bagi siapa? Bagi mungkin pekerja berat yang mana menyebabkan dia tidak akan bisa berpuasa. Maka perlu persiapan finansial untuk apa? Untuk dia mungkin cuti supaya bisa melakukan puasa 1 bulan penuh. Kalau memang kuat, fadhol, tidak mengapa. Tapi kalau tidak kuat dan kerjanya memang itu terus sepanjang tahun seperti itu, nah, maka dipersiapkan finansialnya, ambil cuti untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu persiapan inggih punika badan sehat walafiat. Dipersiapkan sejak sekarang. Nggih, makan pun nggih pun ngantos makme sing pedes-pedes. Khawatirin apa? Mae kumat. Nah niki nggih dijogo. Jogo niki kangge napa? Kangge beribadah nanti di bulan Ramadan. Niki nggih termasuk ibadah. Mempersiapkan nggih kesehatan nggih. Nah, niki 5 hal niki yang perlu kita persiapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya dan juga memberikan kepada kita semuanya sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, kemudian kita bisa melakukan ibadah-ibadah dan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya cukupkan sekian ya, kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.